Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Butet Midwest di sini. Kalau kalian bisa lihat, lingkungannya baru ya. Ah, di mana sih sekarang Butet? Nah, yuk ikutin Butet. Butet itu sejak November pulang dari California. Nggak lama setelah pulang dari California, pindah dari rumah mertua kemana? Ini bukan rumah aku, ini rumah kakak iparku. Ah, Yuk ikut aku untuk mengintip eh, tempat tinggal baru aku di sini. Kalau kita lihat nih ya, lingkungannya tuh pedesaan banget. Tuh, jauh dari kota. Sangat asri. Ayo yuk, mampir yuk ke lingkungan baru aku. Jadi kalau kalian lihat di belakang ini rumah tempat tinggal uh, kami sekarang. Uh, Tidak terlalu luas, tapi bagusnya rumah ini meskipun hanya punya 2 kamar, kamarnya itu besar-besar. Kami tinggal di atas, hampir seluruh attic itu kamar kami, saya dan suami. Kakak iparku punya anak 1, tapi sekarang ini tinggal di Chicago, sedangkan suaminya sudah pass away. Nah, yang bangun rumah ini suaminya. Kalau kita lihat di sebelah kanan saya itu banyak pepohonan dan itu masih luas ke bawah, sampai ada sungai yang memisahkan antara tanah miliknya kakak ipar saya dengan tetangga di sebelah sana. Nah, ini kan rumahnya. Di sebelah sininya apa? Yuk kita lihat yuk, apa sih? Nah, di sebelah sininya itu barn, tempat menyimpan barang-barang. Jadi kebetulan mendiang suami dari kakak iparku, Richard, itu seorang kontraktor. Jadi dia memerlukan banyak sekali tempat untuk menyimpan barang-barangnya. Nah, salah satunya di barn ini. Kalau kita lihat ke dalam, sebenarnya barn ini 2 kali lebih besar daripada rumahnya itu. Karena namanya orang bisnis ya, lebih mementingkan untuk kebutuhan bisnis daripada untuk pribadi. Nah, saya di bagian samping rumah. Kalau kalian lihat itu, di situ ada sedikit kayak porch atau kayak teras belakang yang biasa bisa dipakai untuk duduk-duduk di spring atau summer. Paling enak banget duduk-duduk di situ sore-sore sambil snacking. Nah, kalau dari daerah sebelah sana di samping sebelah kiri ya sekarang ya, kiri saya di bagian sebelah sana itu sedikit jauh untuk ke tetangga, tapi kalau di sebelah kanan saya tidak terlalu jauh. Jadi kita bisa masih lihat tetangga di sini, dan hubungan antara tetangga di sekitar perumahan ini atau di sekitar sini itu sangat baik. Mereka tahu tetangganya, mereka saling kirim kue atau apa kalau untuk hari raya. Dan biasanya kalau misalnya kakak iparku, waktu aku nggak di sini, kakak iparku pergi traveling, yang akan jaga kucing-kucingnya, kebetulan kakakku punya 3 kucing, itu adalah tetangga-tetangganya. Jadi meskipun mereka tinggal di Amerika, sosialnya tetap masih bagus. Jadi mereka masih kenal tetangga, mungkin karena ini daerah pedesaan juga ya. Jadi kalau dilihat ini adalah bangunan kecil seperti rumah, tapi ini sebenarnya untuk traktor. Traktornya sudah dijual, yang ada lawn mower untuk motong rumput. Sini banyak kayak apa sih, tumpukan kayu tuh. Jadi kalau di sekitar sini tuh kayak benar-benar hutan.
Uh, banyak juga kayak tempat-tempat penyimpanan gitu yang aku nggak tahu, kayaknya sih untuk peralatan-peralatan kayu-kayu. Nah, kalau lihat di sebelah sana itu ada apa namanya, kayak tank gas gitu yang besar. Itu masih yang kecilnya, yang besarnya itu tadi ada di depan. Itu memang untuk gas atau propane. Biasanya truk gasnya yang datang ke sini karena kakak iparku itu punya generator. Kalau mati lampu nggak terlalu ketakutan di tengah hutan begini. Nah, di belakang aku apaan sih? Kok kayak cottage ya, kayak little cottage. Kalian pasti ketawa kalau aku bilang little cottage ini sebenarnya kandang ayam. Percaya nggak sih ini kandang ayam? Yep. Jadi Richard itu bangun ini untuk rencananya untuk ayam. Mereka mau melihara ayam. Tapi kakak iparku itu punya cerita yang ngeselin. Jadi katanya Richard itu bangun barn duluan. Oke, bisa dimengerti. Kenapa dia bangun barn? Karena dia butuh tempat untuk segala peralatannya. Jadi sebelum mereka pindah ke sini, mereka tinggal di seberang jalan besar di sebelah sana, nggak jauh. Lalu barang-barangnya untuk pekerjaan Richard ditaruh di sini. Jadi bisa dimengerti untuk barn. Kakak iparku tidak komplain untuk itu, tapi ketika dia bangun chicken coop duluan daripada rumahnya, dia sangat marah. Jadi sampai sekarang itu dia bilang, I will never have chicken. Nah, tapi belakangan ini karena aku selalu bilang aku pengen pelihara chicken dong. Dia bilang oke, but I don't want to take care of your chicken. Dia bolehin. Mungkin nanti starting spring kalau nggak males, aku akan punya beberapa chicken. Ini kalau dilihat ke dalam sih sebenarnya, kalau dilihat ke dalam ini sebenarnya tuh kayak rumah dengan studio type atau bisa dibikin kamar satu. Yuk kita coba lihat kalau kebuka ya. Yuk kita ke sana. Aku sebelnya itu di depannya bangunan ini tuh banyak apa namanya, sampah kering. Kalau banyak sampah kering itu takutnya ada ular. Oh, aku liatin dari sini aja deh saya. Tuh. Bisa dilihat kan? Luas gitu. Sampingnya tuh. Kalau misalnya aku jadi kakak iparku sih, aku bakal betulin terus sewakan di Airbnb. Lumayan. Ke belakang. Kita jalan ke belakang. Ke belakang. Nah, ke bagian bawahnya itu tuh kayak hutan kan, hutan. Nah, yang ini apa sih ini? Tuh, kayak kompleks ya, kayak kompleks ke ujung sana. Ini kompleks apa sih yang ada di belakang? Ini kebetulan bisa dibilang paling belakang dari tanah yang kita gunakan. Dari 4 atau 5 area yang kita gunakan. Jadi ini sebenarnya itu di belakang itu garden bed atau bed garden. Yang di sebelah sininya itu yang benar-benar tertutup dengan kawat nyamuk. Khusus untuk vegetable. Kita coba untuk buka. Ini udah lama sekali aku nggak pernah masuk. Oke. Dulu aku pernah kejatuhan ular dari atas
sampai aku lari terbirit-birit. Jadi ini, nah ini 2 garden bed aku yang aku biasa gunakan. Nah ini lihat, pintunya rusak yang perlu kita perbaiki. Itu biasanya diseruduk oleh either rusa atau binatang lainnya yang aku nggak tahu. Di sini banyak sekali binatang-binatang liar. Nah tuh, ini kayak kompleks gitu, banyak bed gardennya yang akan aku dan suamiku usahakan untuk menggunakannya di spring and summer ini. Di sini sebenarnya ada dapurnya dulu, dan ada untuk ruang makannya. Cuman saya memang tidak terawat itu karena memang tidak ada bantuan, karena kakak iparku sendiri dan dia bekerja kantor, dia tidak terlalu interest untuk beginian. Sedangkan aku dan suamiku sangat tertarik untuk gardening. Ini untuk tempat peralatannya, semuanya di dalam. Aku nggak tahu itu untuk apa. Nah ini nih adalah apple and cherry orchard. Ini sebenarnya pohon apel dan pohon cherry. Kalau misalnya musim semi, aku kadang-kadang suka fotoan dulu di sini karena bagus banget. Ini tuh apple sama apple dan cherry. Aku nggak terlalu perhatiin kalau apelnya itu berbuah atau enggak. Mungkin berbuah. Cherry-nya katanya cherry yang asem, yang untuk dibikin manisan, bukan cherry yang benar-benar untuk kita makan begitu. Nah kalau misalnya diperhatikan, ada juga tuh kayak apa ya, bangunan yang ada itu untuk berries. Sayang sekali memang farm ini tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Mungkin nanti juga ketika spring atau summer tahun depan, aku dan suami tidak bisa fully untuk benar-benar memanfaatkan area ini atau seluruh farm ini, tapi setidak-tidaknya kami akan coba sebisanya untuk at least bertahap menanam di belakang dan memperhatikan pohon-pohon yang sudah ada. Nah itu tadi jalan-jalan di sekitar lingkungan baruku di rumah kakak iparku. Tempatnya kalau misalnya kalian belum biasa, mungkin kelihatan seperti daerah yang serem atau menakutkan, tapi sebenarnya tinggal di sini itu sangat menenangkan pikiran. Buat aku sih, aku suka ya. Di awal-awal aku perlu adjustment karena as you know, aku tinggal di Bogor yang kemanapun easy access, dan tiba-tiba pindah ke farm seperti ini. Itu sesuatu yang mengagetkan. Aku tidak punya teman, aku belum bisa nyetir waktu itu. Tapi sekarang ini adalah sesuatu yang I'm looking forward gitu loh. Ini adalah hal yang aku tunggu-tunggu untuk bisa pindah ke rumah kakak iparku sebelum aku punya rumah sendiri. Nanti pun kalau misalnya aku punya rumah, aku mau rumahku itu tidak terlalu besar, tapi punya halaman yang cukup luas sehingga hobiku untuk bercocok tanam bisa aku lakukan gitu. Sekian
video dari Butet Midwest. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu stay tune. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Bye-bye.